Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga pada malam ke-21 Ramadan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman, Kompleks Mezonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku Panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan berbuka puasa di masjid kita tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berganda lipat. Amin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insya Allah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Maka dari itu, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun alamat keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari sebagai berikut, yaitu keluarga yang beralamat di Jalan Melati Raya, Jalan Anggrek Raya, Jalan Mati Lima Belakang, Ruko Cakar, dan Salon Anggrek. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp5.727.000. Jumlah kotak amal yang masuk malam 20 Ramadan tanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp430.000. Dan jumlah saldo kas amalia Ramadan Masjid tanggal 20 Maret 2025 sebesar Rp6.157.000. Adapun pengeluaran, yakni operasional tarawih sebesar Rp300.000 dan biaya pembelian piring kertas sebesar Rp45.000 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp345.000, sehingga jumlah saldo kas amalia Ramadan pada malam hari ini sebesar Rp5.812.000. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini yakni Al-Ustadz Firdaus SAG MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang menjadi imam tarawih pada malam hari ini yakni Ustadz Darwis SAG. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa syarif ala habibina wa syafiina wa maulana
wa qurratu a'yunina wa uswatina wa qudwatina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama saya mohon maaf, saya hanya ceramah saja, nggak ikut tarawih. Setelah ini saya harus pindah ke masjid, ke majelis untuk memimpin ceramah juga dengan majelis zikir, ya. Minta maaf saya nggak bisa sama-sama sholat. Alhamdulillah Ibu, kemarin kita kumpul di masjid ini ya dalam rangka sholat tasbih ya, sholat tasbih tanggal 8 Maret, 8 Ramadan ya, benar, Masya Allah. Baik, kalau saya tanya semuanya jamaah Ar-Rahman, kapan Lailatul Qadar turun? Lailatul Qadar kapan turun? Ya. Nah, ini insya Allah sebentar malam saya pimpin di Al-Markaz Islamic Center tanggal jam 1 malam, sebentar malam. Ini kan malam Jumat tuh. Ini malam Jumat. Iya. Yeah. Sebentar malam pembukaan Qiyamul Lailnya Al-Markaz Islamic Center. Tapi kalau saya sebut Lailatul Qadar, apa yang ada di mindset kita? Apa yang ada di otak kita? Lailatul Qadar. Kalau kan saya bilang kapan turunnya, apa yang ada di mindset kita? Ada yang bisa? Apa yang ada? Kalau saya Lailatul Qadar, apa yang ada di pikiran kita? Hadis-hadis yang biasa dibacakan oleh ulama-ulama kiai mubalik di sini, kapan Lailatul Qadar turun? Tuh. Itu yang lengket di pola pikir kita, di mindset kita, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, dan itu tidak salah karena memang hadisnya juga sahih dan masyhur. Hadisnya selalu dibaca, ya. Salah satu hadisnya, hadis Imam Bukhari, takharra Lailatul Qadar fil witril minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di bilangan ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu yang ada di pikiran kita, benar Pak ya? Dan itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang semakna. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri. Rasulullah menginformasikan kepada kami sahabat-sahabat bahwa tentang Lailatul Qadar, qala hiya fi syahri Ramadan fil ashril awakhir, di 10 terakhir. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan ihda wa ishrin, 21 Ramadan, benar? Kemudian salasati wa ishrin, 23, sabai wa ishrin, 27, loncat hadisnya, 25, oke, 25, 27, wa tis'i wa ishrin, 29. Oke. Tapi itu yang ada di pikiran kita memang, dan itu tidak salah. Memang ada informasinya tentang Lailatul Qadar, dan itu kita harus cari, Bapak Ibu, ya. Harus cari, tidak boleh tinggal diam saja di rumah. Duduk main gaplek, main domino atau main catur atau main kartu, tidak bisa. Harus dicari dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan sholat, iya. Harus dicari macam itu. Tapi Ustadz, ada dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Iya, tidurnya orang puasa itu adalah, iya, memang betul ibadah. Tapi sebelumnya apa aktivitasnya? Mungkin dia capek baca Quran, tertidur. Dia capek ibadah sholat, tertidur. Bukan tidur dari subuh terus bangun duduk maghrib gitu. Tidak sholat duhur, tidak sholat asar, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat juga, ya, ada hadis bunyinya. Coba dengarkan ya.
Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit berkata Rasulullah bersabda, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatul qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan ingin menyampaikan, menginformasikan kepada kita sahabat-sahabat tentang turunnya Lailatul Qadar. Ya. Fatalaha fulan wa fulan. Namun Nabi Muhammad berjumpa dengan orang yang berantem, berkelahi, gaduh, bertikai, ya. Dua orang muslim ini dijumpai oleh Nabi. Kalau bahasa kerennya baku bombe. Di Masjid Ar-Rahman tidak ada yang baku bombe. Tidak ada ya. Di Maisonette tidak ada ya. Tidak ada. Karena kebetulan saya ceramah di sini. Ya. Kalau saya ceramah di sana berarti di mana? Kita yang bilang Pak, bukan saya yang bilang. Oke ya, tapi kemudian Nabi Muhammad berjumpa dengan orang ini. Farufiat, akhirnya informasi tentang Lailatul Qadar tidak jadi. Nabi tidak jadi kasih tahu Lailatul Qadar mau turun. Farufiat, diangkat ke langit gara-gara ada dua orang yang berkelahi ini. Ya. Kemudian Nabi bersabda kembali, wa asa ayakuna khairal lakum, tapi saya pingin sekali ya kebaikan untuk kalian umatku, sahabatku. Ya. Khairal lakum faltamisuha, maka carilah dia. Lailatul Qadar itu disuruh cari oleh Nabi fitasi'ah, di malam yang ke-9, wasabi'ah, di malam yang ke-7, wal khamisah, di malam yang ke-5. 5, 7, 9. Ibu, kemarin kita sholat tasbih kapan? Awal. Iya. Jadi ini hadis awal Ramadan, tadi hadis akhir Ramadan. Jadi bagaimana ini? Ini khairum, ini kita pertaruhkan khairum min alfi syahrin ini. Ya, lebih mulia daripada 1000 bulan kalau Bapak dapat di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, wallahu alam bisawab. Ya, maka nilainya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau setiap tahun dapat Ibu, berarti 830 tahun sekian bulan ya. Ibu 830 tahun lah. Tambahkan dengan umur yang ada sekarang. Dan memang itu penafsiran ulama bahwasanya Imam Maulana Zakaria Al-Kandalawi menafsirkan itu umatnya Nabi Musa panjang-panjang umurnya. Umatnya Nabi Nuh panjang-panjang ribuan tahun umurnya. Makanya diturunkanlah ini Lailatul Qadar untuk mengimbangi umur-umur mereka. Iya, bayangkan sudah 830 tahun tambah umur yang sekarang. Kalau setiap tahun dapat, taruhlah 20 tahun, 1600 tahun. Ribuan tahun kita punya umur Pak. Kalau setiap tahun dapat. Tapi saya insya Allah yakin semuanya jamaah Masjid Ar-Rahman dapat insya Allah. Amin. Kecuali yang tidak mau ya. Oke, yang tidak mau bagaimana? Baik, itu yang pertama sekedar prolog ya. Ini maksimal 20 menit ya. Sudah 15 menit kayaknya. Belum ya? Oke, saya coba membuka-buka kitabnya Imam Al-Ghazali ya. Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, kitab yang monumental yaitu kitab Ihya'ul Ulumuddin ya Bapak Ibu, dalam di juz kedua kalau saya tidak salah, As-Faslus Tsani fi Asraris Shaum wa Syurutul Batinah ya, bab tentang yang kedua tentang rahasia-rahasia puasa ya. Coba kalau nanti saya paparkan, Bapak Ibu ada posisi di mana, silakan menilai diri sendiri ya, tidak usah nilai diri orang lain, silakan nilai diri sendiri. Oke, boleh ya?
Oke, apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna sauma salasu darajatin. Ya, ketahuilah bahwa puasa itu memiliki 3 derajat, 3 segmen lah, ya. 3 bentuk. Pertama, saumul umum atau awam, puasanya orang umum atau awam, ya. Ya, kemudian wasaumul khusus, puasanya orang khusus atau khawas. Ya. Kemudian wasaumul khususil khusus, orang yang terkhusus lagi, ya. Di atasnya khusus. Ya, khawas bil khawas. Coba kita lihat saumul umum atau awam, fa huwa kafus sam'i wal basari wal lisan. Puasanya orang awam, ya, itu dia menjaga pendengaran. Maaf salah. Kaful batni wal faraj wal an qada'ish syahwat. Puasanya orang awam adalah dia menjaga makanan, ya. Kemudian dia menjaga faraj, kemaluan dari syahwat. Ya, lapar dan haus dia jaga. Itu puasanya orang awam, Pak. Ya, kalau biasanya menunaikan kewajiban gitulah. Ya. Puasanya orang awam. Pokoknya tahan lapar dan haus. Itu. Ya, kalau ada di sini hanya sekedar tahan lapar dan haus, itu kata Imam Al-Ghazali, dia tingkatnya kelas puasa awam. Ya. Kemudian derajat yang kedua adalah shaumul khusus. Apa shaumul khusus? Fa huwa kaffu sam'i wal basari wal lisan. Dia menjaga bukan cuma lapar dan haus, tapi dia menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang bisa membuat puasanya nol. Iya, sah puasanya tapi nol ki. Ada itu begitu. Sah puasanya Pak, tapi tidak ada pahalanya. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail, salat tarawih, tahajud, witir, berrakaat-rakaat dia kerjakan, tidak dapat apa-apa dari salatnya kecuali capek saja kata Nabi. Ya, jadi ada ya. Jadi mereka ini yang khusus ini, dia bukan sekedar menahan lapar dan haus atau kemaluan, tapi dia menjaga pendengarannya, tidak mau dengar sembarangan. Dia hanya mau dengar ceramah, orang berdakwah, ya, orang mengaji, yang baik-baik, yang dia mau dengar. Begitu juga dengan melihat. Dia mau melihat hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini melihat ini, nauzubillah min zalik, sudah masuk ke kamar tak masing-masing, televisi, dan ini yang paling bahaya ini, yang saya pegang ini, handphone. Ternyata Pak, melihat dengan syahwat itu bisa merusak puasa, bahkan kasih nol, tidak ada pahalanya. Iya. Jadi bagaimana itu yang suka kan biasanya itu di Facebook, iya, tiba-tiba muncul gambar-gambar seksi anak muda, gambar-gambar seksi itu muncul dengan sendirinya di Facebook, di Instagram, dan di mana-mana, betul? Kan semua punya handphone. Jadi bagaimana antisipasinya? Nadratul ula, tidak. Kalau penglihatan pertama baru dipalingkan, itu istilahnya rezeki lah ya. Tapi kalau begini gaya kita, astagfirullahaladzim, baru begini, aduh. Dia istighfar tapi dia lihat terus, ya Allah, ya. Itu namanya nol dia Pak, nol. Ya. Wal basar, wal lisan, wal yad, wal rijl. Tangannya dia jaga dari mengambil hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Kakinya dia jaga dari hal-hal yang melangkah yang tidak penting-penting. Ya, apalagi ke tempat biliar lah, tempat catur lah, tempat kartu lah, domino lah. Dia jaga kakinya. Dia hanya melangkah ke masjid, ke majelis taklim, sebentar malam qiyamul lail dia melangkah ke qiyamul lail. Oke, dan terakhir adalah khusus, khawas bil khawas atau shaumul khusus,
khususil khusus. Ini khusus di atasnya lagi derajat yang ketiga, insya Allah semuanya ini Masjid Ar-Rahman. Amin. Apa itu? Dia bukan cuma jaga makan dan minum, dia juga bukan cuma jaga mata, telinga, pendengarannya bukan, tangannya bukan, tapi yang dia jaga adalah hatinya. Iya, dia tidak mau berprasangka buruk sama orang, ya. Dia jaga hatinya, dia jaga penyakit hati, ya. Hatinya selalu mu'allaq billah, dia selalu terpaut dengan Allah, zikirnya tidak putus-putus. Inilah pembagian derajat puasa oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Tapi di mana posisi Pak? Silahkan menilai diri masing-masing. Oh, saya yang pertama. Kenapa bisa? Karena saya hanya lapar dan haus ku jaga. Iya. Tapi mulut saya masih suka makan daging saudara saya sendiri. Kenapa bisa? Saya suka gosip, check and recheck, silet, was-was, insert, gibah alias gosip, ya. Iya. Bisa nilai diri sendiri. Iya. Bisa nilai diri sendiri. Oh, saya yang kedua. Karena alhamdulillah saya sudah jaga mata saya, telinga saya. Saya jaga semuanya, tangan saya, kaki saya. Saya hanya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oh, saya yang ketiga, Masya Allah misalnya, amin ya. Saya yang ketiga, saya bukan cuma jaga mata, bukan cuma jaga lisan, tapi saya juga jaga hati saya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan insya Allah sebentar malam di sini ada qiyamul lail. Bah, bagus. Bapak Ibu bangun, kita kejar Lailatul Qadar, ya. Insya Allah kita dapat yakin. Itu tadi solusinya. Bagaimana? Itu kan hadis pertama awal, hadis kedua, hadis pertama akhir, hadis pertama kedua awal. Bagaimana solusinya? Hidupkan semua malam, selesai. Hidupkan dari awal sampai akhir. Tidak usah milih-milih, ya. Tidak usah milih-milih. Nanti ganjil, nanti genap. Nggak usah. Hantam dari 1 sampai sebulan 30 atau 31, insyaallah dapat, insyaallah. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.